Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit pelaksanaan teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Benteng Rotterdam yang menjadi ikon Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan yaitu melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya. Wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan telah meregistrasi 1.016 situs cagar budaya dan 2.222 benda cagar budaya. Zona integritas itu kan sebuah predikat yang diberikan kepada satuan kerja atau organisasi di pemerintahan Indonesia. Birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi serta melayani dengan sepenuh hati. Ini yang dilakukan di zona integritas di Balai Pelestarian Cagar Budaya. Atas prestasi ini ya kita sudah lakukan beberapa sederet program yang kita lakukan. Itu salah satu adalah area perubahan. 6 area perubahan ini adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini bagaimana kita bisa mewujudkan satu manajemen yang optimal bisa melayani publik. Nah, ini salah satu, dan melaksanakan program-program kerja yang sudah disepakati bersama. Kemudian ada penataan tata laksana. Kami memang berusaha terus untuk mewujudkan tata laksana bagaimana sumber daya manusia ini menjadi lebih baik dengan sistem program yang kita sudah berikan, apakah pendidikan ataukah mereka mendapat pengetahuan atau skill terampil yang ditambahkan dalam kerja sehari-hari. Kemudian ada penataan manajemen. Penataan manajemen ini sumber daya manusia yang kita sudah tata mana yang tempat yang terbaik tiap SDM yang ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya. Lalu kami juga melakukan penguatan pengawasan. Ini penting karena hal yang kita sudah lakukan sampai di mana kita bisa wujudkan sebuah pelaksanaan program-program kerja. Nah, ini penguatan pengawasan ini kita harus wujudkan di Satker Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Kemudian ada penguatan pelayanan publik. Terpenting ini penguatan wilayah publik ini sering dan banyak yang kita harus melayani publik yang berhubungan dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Misalnya tentang perizinan penggunaan atau pemanfaatan ruang-ruang situs cagar budaya yang ada di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jadi ini adalah sebuah upaya sederet yang kita harus lakukan bersama, komitmen bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam melaksanakan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. ZIWBK. Apa sih ZIWBK itu? ZIWBK singkatan dari Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi.
Pencanangan zona integritas wilayah bebas dari korupsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan merupakan deklarasi dari kepala yang diikuti seluruh pegawai untuk bersama-sama membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Langkah berikutnya adalah pembentukan tim kerja dengan melalui seleksi tertulis yang kemudian ditetapkan dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dengan nomor 0808-F7.1/KP/2020 tanggal 18 Juni 2020. Selanjutnya, tim kerja menyusun dokumen rencana kerja guna terwujudnya pembangunan zona integritas di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Tim kerja zona integritas wilayah bebas dari korupsi menyusun dokumen rencana kerja yang kemudian dituangkan menjadi program kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan untuk menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Setelah tim kerja menyusun program kerja, maka dilaksanakanlah kegiatan sosialisasi, baik untuk pegawai maupun stakeholder Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dengan peserta terbatas demi mengikuti protokol kesehatan dan disiarkan secara langsung melalui Facebook dan YouTube Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk terlaksananya zona integritas wilayah bebas dari korupsi, maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan secara langsung menunjuk kepala balai sebagai role model, datang kantor tepat waktu, mengikuti apel pagi, memberikan arahan pada setiap kesempatan, dan sebagainya. Untuk menyebarkan keteladanan, maka dipilih beberapa agen perubahan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan agen perubahan di instansi pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri para agen perubahan, maka dilaksanakan pelatihan agen perubahan. Output dari pelatihan ini selain peningkatan kompetensi, juga penyusunan rencana tindak agen perubahan. Pokja Penataan Tata Laksana Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan akan lebih fokus dalam meningkatkan layanan informasi ketatalaksanaan dan kepegawaian. Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan tersebar di 3 wilayah kerja, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Kegiatan Pokja Penataan Tata Laksana dalam meningkatkan layanan informasi ketatalaksanaan dan kepegawaian telah dilakukan dengan penyebaran informasi melalui website dan media sosial agar para pegawai dapat dengan mudah mengakses informasi secara digital. Selanjutnya, penataan sumber daya manusia. Pada penataan sumber daya manusia, dilakukan melalui pembinaan kepegawaian dan penerapan aturan kedisiplinan. Salah satu program pada penataan manajemen sumber daya manusia yaitu meningkatkan kapabilitas pegawai melalui kegiatan workshop, bimbingan teknis, dan pelatihan. Dalam memenuhi peningkatan kualitas pegawai, maka telah dilakukan pendataan pegawai yang perlu mengikuti diklat maupun kompetensi lainnya. Selain itu, telah dilakukan juga penilaian kinerja pegawai melalui aplikasi ISKP dengan memperhatikan kesesuaian target dengan realisasi bulanan dan log harian. Ya, penghargaan dan reward diberikan kepada pegawai teladan telah dilakukan guna meningkatkan kinerja pegawai. Salah satu komponen penting pada zona integritas bebas dari korupsi adalah penguatan pengawasan.
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan public campaign mengenai pengendalian gratifikasi dan whistleblowing system. Public campaign ini dilaksanakan dengan memasang baliho dan banner di beberapa situs cagar budaya. Selain itu, secara daring dapat dilaksanakan melalui website Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pengawasan dokumen keuangan kepegawaian barang dan jasa Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan diawasi oleh tim internal yang disebut dengan Satuan Pengawasan Internal atau SPI. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran APBN. Pengaduan masyarakat saat ini merupakan salah satu hal yang mudah dilakukan baik secara daring maupun luring. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan telah menyediakan ruang untuk pengaduan masyarakat. Pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan cerminan terpenting dari suatu instansi dalam pelayanannya terhadap masyarakat. Sejak dibentuknya Tim Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, maka dilakukan juga penunjukan Tim Kerja Standar Pelayanan Publik. Penunjukan Tim Kerja Standar Pelayanan Publik untuk mengklasifikasi jenis-jenis pelayanan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian dituangkan dalam standar pelayanan publik. Jenis pelayanan publik di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan dibagi atas 5 jenis, yaitu 1. Pelayanan kunjungan ke situs cagar budaya. 2. Penelitian pada situs cagar budaya. 3. Pengambilan foto dan video di situs cagar budaya. 4. Pelayanan perpustakaan dan pelayanan peminjaman barang milik negara seperti mobil bioskop keliling, benda cagar budaya, peralatan selam, dan lain sebagainya. Maklumat pelayanan merupakan sebuah janji Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pengguna pelayanan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan kualitas layanan terbaik dengan berdasarkan pada prinsip pelayanan publik yang termaktub dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Agar kualitas pelayanan kepada para pengguna layanan semakin baik, maka dilaksanakan sosialisasi mengenai pelayanan publik kepada pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, dilaksanakan pula pelatihan bagi petugas pelayanan publik Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Layanan yang biasanya dilakukan bertatap muka langsung di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan saat ini dialihkan secara daring. Calon pengguna dapat melayangkan surat permohonan pada tautan yang telah tersebar baik di media sosial maupun di website Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Saya selaku mahasiswa Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, program studi destinasi pariwisata, merasa sangat terbantu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya melakukan on the job training itu atau PKN di kantor BPCB atau Balai Pelestarian Cagar Budaya di Sulawesi Selatan. Selama beberapa bulan saya melakukan magang di BPCB ini, di mana layanan dari pegawai BPCB itu sangat baik. Karena ketika kami bertanya tentang sesuatu hal, mereka langsung menjawabnya dengan baik dan memberikan jawaban yang cukup memuaskan. Itu yang kami dapatkan selama magang di BPCB. Terima kasih. BPCB Sulsel siap menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. BPCB Sulsel siap. BPCB Sulsel siap menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. BPCB Sulsel siap
Integritas wilayah bebas dari korupsi. Korupsi? Tidak, tidak, tidak.